Filsafat Stoik sebagai terapi perilaku kognitif. Stoicisme memberikan contoh paling jelas tentang sistem psikoterapi dalam filsafat Yunani atau Romawi kuno. Albert Ellis mengakui bahwa beberapa prinsip utama terapi perilaku emosional rasional awalnya ditemukan dan dinyatakan oleh kaum Stoa dan Beck bahwa asal-usul filosofis terapi kognitif dapat ditelusuri kembali ke para filsuf Stoa. Namun, penekanan pada kesadaran dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Stoicisme sebagian besar diabaikan oleh mereka dan tidak diketahui oleh psikoterapis gelombang ketiga yang mengikuti mereka. Kesamaan Stoicisme dengan CBT berbasis kesadaran dan penerimaan modern serta potensinya sebagai pendekatan untuk membangun ketahanan emosional. Socrates menganggap filsafat, antara lain, suatu bentuk terapi bicara, semacam obat untuk pikiran. Dalam beberapa generasi setelah kematiannya, gagasan filsafat sebagai psikoterapi telah menjadi hal yang lumrah di antara berbagai aliran filsafat Helenistik. Namun, kaum Stoalah yang paling menekankan dimensi terapi filsafat ini. Misalnya, guru Stoa Romawi Epictetus menulis, jiwa lebih perlu disembuhkan daripada tubuh, karena lebih baik mati daripada hidup buruk, dan dia menyatakan dengan belak-belakan, sekolah filsuf adalah sebuah klinik dokter. Namun saat ini, kebanyakan orang tidak menyadari sejauh mana orang Yunani dan Romawi kuno memahami filsafat sebagai suatu jenis terapi psikologis. Stoicisme bertahan selama 5 abad namun konsep dan praktik terapeutiknya sebagian besar diabaikan hingga awal abad ke-20 ketika pendekatan rasional terhadap psikoterapi mulai muncul, yang menyatakan bahwa banyak masalah emosional dan psikosomatis disebabkan oleh pembicaraan diri sendiri yang negatif atau sugesti otomatis, yang dapat menyebabkan masalah emosional. Menerima perdebatan rasional. Siapakah kaum Stoa? Aliran Stoa didirikan pada tahun 301 SM oleh seorang pedagang Fenisia bernama Zeno dari Citium yang terdampar di dekat Athena. Terinspirasi oleh teladan Socrates, Zeno menjadi seorang filsuf. Dia berlatih selama 10 tahun dalam tradisi sinis dan belajar di Akademi Platonis dan Sekolah Megarian, yang didirikan oleh pengikut Socrates lainnya, sebelum mendirikan sekolahnya sendiri yang menggabungkan pengaruh-pengaruh ini. Ia digantikan sebagai kepala, sarjana, sekolah oleh Kleanthes dari Assos, dan kemudian oleh Chrysippus dari Soli, salah satu intelektual paling dihormati di dunia kuno. Di antara mereka, ketiga orang ini mendefinisikan dasar-dasar Stoicisme. Selain itu, sekolah Athena memiliki suksesi guru yang tidak terputus yang berlangsung selama 200 tahun, hingga Panaetius dari Rhodes meninggal pada akhir abad ke-2 SM. Pada saat itu filsafat telah mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat Romawi dan terus menjadi tradisi yang penting meskipun lebih terfragmentasi hingga zaman Stoa terakhir yang terkenal, Kaisar Romawi Marcus Aurelius, yang meninggal pada tahun 180 M. Dengan kata lain, Stoicisme bertahan sebagai tradisi yang hidup di Yunani dan Roma kuno selama lebih dari 500 tahun. Berdasarkan perkiraan kasar, kurang dari 1% tulisan Stoa kuno yang bertahan hingga saat ini. Kita mempunyai fragmen-fragmen dari karya Stoa Yunani awal yang bernilai sekitar 1 buku, tetapi tidak ada teks lengkapnya. Sebagian besar pengetahuan kita berasal dari komentator dan 3 tokoh Stoa Romawi terkenal pada masa kekaisaran, Seneca Muda, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Stoicisme akhirnya berasimilasi dengan Neoplatonisme tetapi meninggalkan kesan pada kekristenan awal. Kaum Stoa bahkan ditampilkan dalam Perjanjian Baru, di mana Santo Paulus berpidato di hadapan para filsuf Stoa dan Epikuros di Areopagus di Athena, mengutip sebuah baris dari penyair Stoa Aratus kepada mereka. Kedua tradisi tersebut memiliki nilai-nilai etika yang sama sehingga banyak pengikut Stoicisme modern menggambarkannya sebagai alternatif sekuler terhadap agama Kristen, yang didasarkan pada penalaran filosofis dan bukan pada keyakinan agama. Setelah masa Renaissance,
Terdapat kebangkitan minat terhadap stoicisme yang dikenal sebagai neostoicisme dan pengaruh filsafat khususnya dapat dilihat dalam tulisan para filsuf seperti Justus Lipsius dan Anthony Ashley Cooper, A.R. of Shaftesbury, dan sampai batas tertentu juga dalam seperti Descartes, Spinoza, Kant, dan Montaigne. Selain pengaruh langsungnya terhadap Elis dan lainnya, Stoicisme juga secara tidak langsung mempengaruhi CBT modern melalui tulisan-tulisan mereka dan para pemikir berpengaruh barat lainnya. Misalnya, selain mengutip kaum Stoa secara langsung, Beck mengilustrasikan teori kognitif emosi dengan mengutip Spinoza, "Saya melihat bahwa semua hal yang saya takuti, dan yang saya takuti tidak mengandung hal baik atau buruk kecuali sejauh pikiran terpengaruh oleh mereka." Apa yang dipercaya oleh kaum Stoa? Aliran filsafat kuno biasanya dibedakan satu sama lain dalam hal definisi mereka tentang tujuan hidup. Kaum Stoa menolak anggapan populer bahwa tujuan hidup adalah kesenangan, hedonisme, dan versi epicurean yang lebih filosofis yang menyamakan kesenangan dengan kebebasan dari rasa sakit dan perasaan tidak menyenangkan lainnya, atarasia. Mereka juga menolak pandangan Platonis dan Aristotelian yang menyatakan bahwa tujuan tersebut mencakup kombinasi kebajikan dan manfaat eksternal yang sebagian berada di luar kendali kita seperti kesehatan, kekayaan, dan reputasi. Sebaliknya kaum Stoa bersikeras pada garis keras bahwa tujuan tertinggi hidup identik dengan arete, yang secara konvensional diterjemahkan sebagai kebajikan, meskipun sebagian besar sarjana merasa keunggulan, karakter, adalah terjemahan yang lebih baik. Kaum Stoa mengadopsi 4 model kebajikan yang pertama kali disebutkan oleh Socrates dalam dialog Plato: kebijaksanaan, keadilan, temperance, dan ketabahan. Namun, ini adalah judul konvensional yang luas, yang mencakup lusinan karakter positif lainnya. Mengikuti Socrates, kaum Stoa mengklaim bahwa semua kebajikan lainnya terdiri dari bentuk kebijaksanaan moral yang diterapkan pada berbagai bidang kehidupan. Keadilan dapat dianggap sebagai kebajikan sosial secara umum atau apa artinya memperlakukan orang lain secara bijaksana, baik secara individu maupun kolektif. Penguasaan diri dan keberanian adalah keutamaan pengendalian diri. Kebijaksanaan diterapkan pada keinginan dan ketakutan kita masing-masing. Jadi tujuan stoicisme juga dapat dipahami sebagai bentuk kebijaksanaan moral atau praktis, yang identik dengan hidup bijaksana atau hidup rasional. Mereka pun menyamakannya dengan kewarasan atau kesehatan mental. Oleh karena itu, doktrin utama stoicisme kadang-kadang diungkapkan sebagai kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati, yang berarti bahwa kebijaksanaan dan keunggulan karakter harus dihargai demi kepentingan mereka sendiri dan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain. Dengan kata lain, kebajikan adalah imbalannya sendiri. Bagi terapis modern, implikasi penting dari psikologi stoik adalah penekanan mereka pada pandangan dunia yang menyatakan bahwa melakukan apa yang berada di bawah kendali langsung kita dengan kemampuan terbaik kita, atau hidup dengan bijak, dihargai lebih tinggi daripada kesenangan atau penghindaran perasaan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Buku pegangan stoik dari Epictetus memberikan ringkasan singkat tentang panduan praktis berdasarkan doktrin moral dan psikologi stoik. Ini dibuka dengan kalimat terkenal, beberapa hal terserah kita dan ada yang tidak. Epictetus mengartikan bahwa landasan praktik Stoa adalah upaya untuk mempertahankan perbedaan yang jelas antara apa yang bersifat sukarela dan apa yang tidak, yaitu antara tindakan kita sendiri dan apa yang sekadar terjadi pada kita. Kaum Stoa modern menyebutnya sebagai dikotomi kontrol. Seperti yang telah kita lihat, doktrin stoik ini ditekankan oleh Du Bois dan psikoterapis rasional awal lainnya, namun tidak oleh Ellis atau terapis kognitif perilaku berikutnya, meskipun doktrin ini masih terkenal karena menemukan ekspresi populer dalam The Serenity Prayer. Kaum Stoa mengklasifikasikan segala sesuatu sebagai tidak peduli atau tidak penting sehubungan dengan tujuan tertinggi hidup. Epictetus cenderung menyimpulkan hal ini dengan menyebut hal-hal seperti kesehatan, kekayaan,
dan reputasi, sebagai hal yang acuh tak acuh. Hal-hal ini juga disebut eksternal, yang menurut kaum Stoa bukan berarti bahwa hal-hal tersebut berada di luar tubuh. Tubuh itu sendiri adalah sesuatu yang acuh tak acuh, namun berada di luar kemauan atau lingkup kendali kita. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa kaum Stoa tidak menghargai hal-hal yang eksternal atau acuh tak acuh. Namun, salah satu doktrin utama Stoicisme berpendapat bahwa kebijaksanaan terletak pada kemampuan kita untuk membedakan hal-hal yang acuh tak acuh secara rasional berdasarkan nilai relatifnya. Namun, nilai Asia ini yang digunakan dalam pengambilan keputusan praktis sama sekali tidak sebanding dengan nilai Arete sebagai tujuan hidup tertinggi. Secara kasar, bagi kaum Stoa, orang-orang eksternal tidak pantas untuk merasa sangat kesal, meskipun seperti yang akan kita lihat, masih dianggap wajar untuk merasakan emosi tertentu terhadap mereka. Ada banyak kebingungan mengenai pandangan Stoicisme tentang emosi, sebagian disebabkan oleh masalah penerjemahan dan juga kecenderungan untuk menyamakan Stoicisme, filsafat kuno, dengan Stoicisme, gaya penanganan modern. Salah satu cara termudah untuk menghilangkan kesalahpahaman ini adalah dengan menyoroti perbedaan yang dibuat psikologi Stoa antara emosi baik, buruk, dan acuh tak acuh. Kaum Stoa menggunakan istilah gairah untuk merujuk pada apa yang kita sebut emosi, tetapi juga pada keinginan. Emosi buruk digambarkan sebagai emosi yang tidak sehat, berlebihan, dan tidak rasional. Yang terpenting, mereka berada di bawah kendali langsung kita, setidaknya secara potensial. Mungkin paling mudah untuk membandingkan hal ini dengan proses kognitif seperti khawatir atau merenung, atau dengan kognisi sukarela, strategis, yang melibatkan penilaian nilai positif atau negatif yang kuat, yang bersifat tidak sehat dan tidak rasional. Emosi yang baik, eupatheiai, adalah emosi yang sehat, moderat, dan rasional, dan juga berada di bawah kendali sukarela kita. Mereka mengutamakan pandangan dunia rasional yang sehat. Kaum Stoa mengklasifikasikan semua emosi yang sehat ke dalam 3 kategori: kegembiraan yang rasional, keengganan yang sehat untuk melakukan kesalahan, dan niat baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Kata compassion dalam bahasa Inggris tidak cocok digunakan pada kaum Stoa karena menyiratkan berbagi gairah, sebuah emosi yang tidak sehat, namun kaum Stoa mengacu pada sesuatu yang mirip dengan keutamaan kebaikan. Tujuan dari terapi Stoa kuno bukanlah penindasan terhadap hal-hal yang tidak sehat. Emosi tetapi transformasinya menjadi emosi yang sehat melalui modifikasi keyakinan yang mendasarinya dari yang irasional menjadi yang rasional. Emosi yang acuh tak acuh adalah cara kita mendeskripsikan apa yang oleh kaum Stoa disebut sebagai proto-nafsu, propatheiai, atau gejolak awal dari nafsu yang sudah meluap-luap. Kaum Stoa memberikan contoh seperti terkejut, tersipu, pucat, berkeringat, tergagap, dan reaksi awal sebelum nafsu seperti ketakutan dan kemarahan secara umum. Seneca menyoroti sifat tidak disengaja mereka dengan membandingkan reaksi emosional ini dengan refleks mengedipkan mata. Kaum Stoa menekankan bahwa bahkan seorang filsuf Stoa yang sangat bijaksana pun akan mengalami reaksi emosional yang tidak disengaja seperti ini dalam situasi yang penuh tekanan. Namun, karena reaksi emosional primitif ini tidak disengaja, menurut etika Stoa, reaksi tersebut tidak baik atau buruk, tetapi acuh tak acuh. Oleh karena itu Epictetus mengatakan bahwa hal-hal tersebut harus diterima sebagai sesuatu yang alami dan merupakan bagian kehidupan yang tak terelakkan. Kita tidak boleh takut terhadap hal-hal tersebut atau menganggap hal-hal tersebut buruk atau berbahaya, melainkan menerimanya dengan acuh tak acuh. Mereka menyerupai reaksi emosional hewan non-manusia, yang secara alami mereda seiring berjalannya waktu. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak tersapu oleh hal-hal tersebut dengan menuruti kekhawatiran atau perenungan, misalnya, sebagai tanggapan terhadap hal-hal tersebut dan dengan demikian memperkuat atau melanggengkan hal-hal tersebut melampaui batas alaminya. Apa yang dilakukan kaum Stoa?
Stoicisme kuno memiliki persenjataan strategi terapi yang lebih luas dan canggih dibandingkan aliran filsafat lainnya. Sebagian besar dari hal ini diketahui oleh para pelajar Stoicisme modern berkat karya ilmiah sejarawan filsafat Perancis bernama Pierre Hadot yang dengan cermat mengidentifikasi berbagai latihan spiritual dalam filsafat kuno, khususnya Stoicisme. The Philosophy of Cognitive Behavioral Therapy, 2010, karya Robertson memberikan gambaran rinci tentang teknik-teknik ini, yang menarik kesamaan luas antara teknik-teknik tersebut dan strategi psikologis yang digunakan dalam terapi kognitif perilaku modern. Daftar berikut ini tidak lengkap tetapi mencakup beberapa teknik stoik yang paling menarik bagi terapis perilaku kognitif. Socrates questioning, yang digunakan oleh Socrates untuk melemahkan asumsi irasional tentang kebajikan dengan mengungkap kontradiksi dalam pemikiran orang lain, sebuah proses yang dibandingkan dengan pemeriksaan silang, Elenchus, seorang saksi di persidangan, meskipun kita diberitahu bahwa itu dilakukan dengan bijaksana dan dengan belas kasih. Dikotomi kontrol, landasan dari buku pegangan Epictetus, yang mengharuskan kita untuk menjaga perbedaan yang jelas antara apa yang terserah kita dan apa yang tidak, yaitu, mengambil lebih banyak tanggung jawab atas tindakan kita sendiri sambil menerima apa yang hanya terjadi pada kita. Memisahkan penghakiman dari peristiwa, yang oleh Shaftesbury disebut sebagai prinsip kedaulatan, Stoicisme, dan Ellis memperkenalkan bidang CBT melalui pepatah, bukan hal-hal yang membuat kita kesal, melainkan penilaian kita terhadap hal tersebut, sebanding dengan proses yang disebut jarak kognitif, dalam pendekatan Beck. Stoic mindfulness, atau prosoce, perhatian, yang melaluinya kaum Stoa mempertahankan perhatian terus-menerus terhadap pikiran dan tindakan sukarela mereka sendiri dan khususnya perbedaan antara peristiwa-peristiwa ini dan peristiwa-peristiwa eksternal atau pikiran-pikiran otomatis, seperti dalam dua teknik sebelumnya. Penerimaan dan ketidakpedulian Stoik, atau apatheia, bukan sikap apatis tetapi kebebasan dari nafsu irasional, yaitu peristiwa eksternal dipandang tanpa memihak tanpa melekatkan nilai atau emosi yang kuat padanya. Kontras konsekuensi, di mana kaum Stoa membayangkan langkah-langkah sebelumnya yang diperlukan dan kemungkinan konsekuensi dari berbagai tindakan, biasanya kontras antara tindakan yang dipandu oleh nafsu yang tidak sehat dan tindakan yang sesuai dengan kebijaksanaan dan kebajikan, sebanding dengan penilaian fungsional atau analisis biaya manfaat dalam CBT. Penundaan respons, di mana kaum Stoa akan menunggu sampai emosi yang kuat seperti kemarahan atau keinginan yang tidak sehat mereda secara alami sebelum memutuskan tindakan apa yang harus diambil sebagai tanggapan terhadap emosi tersebut, sebanding dengan penundaan kekhawatiran atau waktu jeda dalam pengelolaan kemarahan. Perenungan orang bijak, mempertimbangkan keutamaan panutan nyata atau imajiner atau bagaimana mereka akan berperilaku dalam situasi tertentu, sebanding dengan teknik pemodelan dalam CBT. Perenungan kematian, yang bentuknya bermacam-macam namun dianggap sangat penting bagi kaum Stoa yang berusaha mengadopsi sikap yang lebih filosofis terhadap masalah eksistensial kematian mereka sendiri. Pandangan dari atas, yang juga mengambil berbagai bentuk tetapi biasanya melibatkan penggambaran peristiwa dari atas atau dalam istilah kosmologis untuk menempatkannya dalam konteks yang lebih luas baik dari segi ruang dan waktu, sesuatu yang dianggap berharga oleh kaum Stoa dan filsuf lain sebagai sebuah cara untuk memoderasi keinginan dan emosi yang kuat. Merenungkan kefanaan, tema ini terangkum dalam pandangan dari atas tetapi kaum Stoa pada umumnya mendorong diri mereka sendiri untuk merenungkan sifat sementara segala sesuatu, termasuk kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain, sebagai cara untuk menenangkan emosi yang kuat. Kontemplasi di sini dan saat ini, sebuah tema yang secara khusus ditekankan dalam The Meditations of Marcus Aurelius, yang melibatkan perhatian pada saat ini, sebagian karena ini merupakan lokus kendali kita. Representasi objektif, atau fantasia kataleptika, deskripsi atau representasi mental peristiwa dalam istilah objektif tanpa penilaian nilai yang kuat atau retorika emosional, mirip dengan the catastrophising di CBT.
Premeditation of Adversity, Praemeditatio Malorum, latihan stoa terkenal lainnya, yang melibatkan secara teratur membayangkan berbagai situasi yang ditakuti seolah-olah itu sudah menimpa Anda, seperti pengasingan, kemiskinan, penyakit, kematian, DLL, untuk melatih mental lebih banyak sikap filosofis terhadap mereka, apatheia. Melalui penggunaan beberapa strategi yang disebutkan di atas, ini jelas mirip dengan berbagai strategi pemaparan imajinasi yang digunakan dalam CBT tetapi mungkin. Analogi yang lebih baik adalah latihan terselubung dari strategi penanggulangan kognitif dan perilaku dalam pendekatan seperti inokulasi stres. Pelatihan, duduk. Menghafal ucapan, yang banyak contohnya terdapat dalam teks Stoa, yang akan dipelajari oleh kaum Stoa sampai mereka siap menghadapi dalam situasi yang menantang, sebanding dengan penggunaan pernyataan penanggulangan dalam CBT. Pemahaman empati, mencoba memahami perspektif, nilai-nilai, dan asumsi orang lain dengan cara yang rasional dan seimbang daripada langsung mengambil kesimpulan terburu-buru karena kaum Stoa dipengaruhi oleh paradoks Socrates yang terkenal bahwa tidak ada orang yang melakukan kejahatan dengan sukarela, atau dengan sengaja. Epictetus, misalnya, mengajar murid-muridnya untuk berkata pada diri sendiri, baginya hal itu benar, ketika tersinggung oleh tindakan seseorang untuk meredakan kemarahan dan menumbuhkan sikap yang lebih filosofis terhadap kesalahan yang dirasakan orang lain. Merenungkan determinisme, yang awalnya diasimilasikan oleh Du Bois ke dalam psikoterapi rasional, kaum Stoa seringkali mengingatkan diri mereka sendiri untuk mendepersonalisasi peristiwa-peristiwa yang menjengkelkan dan memandangnya sebagai bagian kehidupan yang tak terelakkan. Misalnya, ada orang yang berperilaku jujur dan tidak jujur di dunia. Orang yang tidak jujur melakukan hal-hal yang tidak jujur. Oleh karena itu orang bijak tidak heran jika terkadang ia menjumpai hal-hal tersebut dalam hidup. Beberapa dari strategi umum ini tumpang tindih dan tidak sepenuhnya berbeda secara konseptual. Misalnya, pandangan dari atas pasti memerlukan perenungan terhadap keterbatasan dan kefanaan benda-benda materi, dan bahkan kematian seseorang. Sebagian besar strategi ini juga digunakan dalam bentuk berbagai teknik spesifik yang berbeda. Misalnya, kaum Stoa sering menggunakan versi singkat dari konsekuensi yang kontras dengan mengingatkan diri mereka akan pepatah bahwa ketakutan irasional terhadap sesuatu seringkali lebih merugikan kita daripada hal itu sendiri. Kemarahan seringkali lebih merugikan kita daripada hal yang membuat kita marah. Memang benar, ada beragam teknik terapi kognitif, imaginal dan verbal, dan perilaku yang ditemukan dalam literatur Stoa, yang melampaui daftar ini. Banyak di antaranya ditemukan dalam tradisi filsafat lain, terutama pada periode Helenistik, dan juga dalam tulisan penyair seperti Horace dan Ovid yang dipengaruhi oleh filsafat. Namun, kaum Stoa sendirilah yang paling menekankan teknik-teknik ini. Kita mungkin juga bertanya di mana dan dengan siapa kaum Stoa menggunakan teknik ini. Mudahnya, 3 sumber utama literatur Stoa yang masih ada memberikan beberapa contoh bagus. Wacana Epictetus adalah transkrip diskusinya dengan sekelompok siswa di sekolah filsafatnya, di mana ia terlihat menjawab pertanyaan dan juga menggunakan pertanyaan Socrates, dengan cara yang dapat dibandingkan dengan terapi kelompok atau lokakarya swadaya. The Meditations of Marcus Aurelius adalah catatan pribadi tentang praktik kontemplatifnya, seperti jurnal self-help atau terapi stoik. Surat-surat Seneca menunjukkan dia menawarkan nasihat dan dukungan kepada orang lain. Banyak yang ditujukan kepada seorang Stoa pemula, Lucilius. Di sini Seneca bertindak dengan cara yang sebanding dengan terapis individu atau pelatih kehidupan. Sekitar 6 surat Seneca termasuk dalam judul genre yang dikenal sebagai consolatio, atau sastra penghiburan filosofis. Biasanya ini adalah surat yang ditujukan kepada individu yang sedang berjuang setelah kehilangan atau kemalangan lainnya. Mereka memberikan contoh yang sangat jelas tentang cara filsafat Stoa diterapkan sebagai bentuk nasihat psikoterapi.
Selain itu, Epictetus menggambarkan seorang stoa bernama Paconius Agrippinus yang telah menulis surat penghiburan serupa kepada dirinya sendiri, di mana ia menggambarkan potensi peluang atau hal positif yang dapat ditemukan dalam situasi yang tampaknya membawa bencana seperti penyakit atau pengasingan. Hal ini dapat dibandingkan dengan praktik menulis skrip de catastrophizing yang dianjurkan oleh Beck dalam pengobatan bentuk-bentuk kecemasan tertentu. Namun, ada juga beberapa indikasi bahwa kaum stoa pemula memiliki tutor individu yang memberikan terapi stoa secara langsung. Misalnya, Marcus Aurelius menyebutkan bahwa tutor stoiknya Junius Rusticus membujuknya untuk menjalani terapeia untuk meningkatkan karakternya. Kaum stoa Yunani awal sebenarnya menulis beberapa buku tentang terapi psikologis yang sayangnya hilang, seperti Therapeutics of Chrysippus, kepala ketiga aliran Stoa. Namun, kami memiliki buku yang masih ada berjudul On the Diagnosis and Cure of the Soulless Passions karya Galen, Dokter Istana Marcus Aurelius. Galen bukanlah seorang Stoa, dia adalah seorang yang eklektik. Namun, dia telah mempelajari Stoicisme dan buku ini tampaknya dipengaruhi oleh tulisan Stoik sebelumnya tentang psikoterapi. Galen mencatat bahwa kita cenderung tidak menyadari kesalahan kita sendiri, jadi dia merekomendasikan untuk mencari bantuan dari mentor yang lebih bijak dan berpengalaman yang dapat mempertanyakan karakter dan tindakan kita, mungkin peran yang dimainkan Rusticus untuk Marcus Aurelius.